Oh, saudara-saudara yang terkasih, jika ada pertanyaan silakan, masih ada waktu 1 jam lewat 2 menit. Ya, Pak Ngacam nih. Saya sudah tahu pasti Pak Ngacam. Ya, silakan Bapak-bapak yang baru juga boleh bertanya ya. Pak Ngacam sebagai fire starter. Salam Pak. Silakan Pak. Sekali ini Ya. materi hari ini Pak. Cuma ini pembukaan begini Pak. Kalau di dalam permulaan bacaan itu Pak agak pelan dikit ya nyebut ayatnya. Saya ini pelupa Pak. Oh, Tua, maklumlah. sebenarnya bacaan hari ini Pak. Bacaan hari ini nanti. Ini Pak, misalnya mari kita buka Markus pasal 1 ayat 1. Baik. Nanti diulang kali Pak. Gini lah. Terima kasih Pak. Ini saya bukan di Korintus nih Pak. Saya ini nggak ngerti. Mana yang nggak ngerti saya tanya. Ya, Kalau yang nggak ngerti suaranya. Pasal 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-9 yang ini. Sebab dalam hukum Taurat ada tertulis, janganlah engkau memerangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, ayat yang ke-10, atau tanda yang dimaksudkan, ya, untuk kitakah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Terus ayat yang ke-11, jadi jika kamu telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Terima kasih, tolong dijelaskan Pak, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Terima kasih. 1 Korintus berapa Pak? 1 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Baik. Terima kasih masukannya. Nanti akan saya perhatikan Pak, karena memang antara waktu dan timing kita ini ada delay ya. Baik, mari kita dalami pertanyaan dari Pak Ngacam dari 1 Korintus bab 9 ayat 9 sampai 11. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Nah, lembukah atau maksud sapikah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, karena orang yang membajak harus membajak dengan harapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dengan harapan untuk mendapat bagiannya. Nah, jika kami telah menaburkan benih rohani di tengah-tengah kamu, masakan kami tidak boleh menuai hasil duniawimu? Nah, dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan umat Korintus tentang pentingnya menghargai pelayanan rohani yang diberikan oleh para rasul. Nah, penginjil dan hamba Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu mengingatkan umat Korintus tentang pentingnya menghargai pelayanan rohani yang diberikan oleh para rasul. Jadi penghargaan Pak, udah pelayanan ya sama seperti kegiatan ini. Kalau bapak-bapak itu tidak hadir itu kan tidak menghargai pelayanan rohani yang terjadi. Jadi pelayanan rohani yang diberikan oleh para rasul, penginjil dan hamba Tuhan itu harus dihargai. Paulus menggunakan analogi dari hukum Musa yang mengatakan bahwa lembu yang bekerja di ladang tidak boleh dihalangi untuk makan dari hasil jerih lelahnya. Jadi lembu yang bekerja itu tidak boleh dia tidak makan Pak dari hasil jerih lelahnya. Ini menunjukkan prinsip keadilan dan kemurahan hati dalam menghargai kerja seseorang. Ya, jelas Pak ya? Makna yang lebih mendalam dari perikop ini adalah mengenai kesetiaan dalam pelayanan rohani. Paulus menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk menyebarkan firman Tuhan juga layak mendapat penghargaan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, apapun pelayanan untuk firman Tuhan itu layak mendapat penghargaan. Walaupun dia tergagap-gagap, terbantah-bantah menyampaikannya, tetapi layak mendapat penghargaan. Baik secara rohani maupun material, hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima pelayanan rohani, tetapi juga ikut mendukung secara yang nyata. Masa mendukung hadir pun tidak mau pelayanan rohani seperti ini? Itu kan sama seperti orang yang tidak mau lembu itu makan dari hasil jerih lelahnya. Ya. Baik moral maupun material mereka yang memberikan pelayanan kepada kita. Nah, yang pertama Pak, aplikasinya. Yang pertama penghargaan terhadap pelayanan.
Kita diajak untuk lebih menghargai para pelayan Tuhan yang membagikan firman baik dalam bentuk dukungan moral, spiritual maupun material. Ya, terima kasih yang udah memberikan dukungan moral, dukungan spiritual, ya mendoakan pelayan-pelayan firman itu agar dia tetap baik dan benar di hadapan Tuhan untuk melayani bapak-bapak, saudara-saudara. Jika pelayanan Tuhan itu atau pelayan Tuhan itu menyimpang, kan kasihan, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Apakah kita akan mencaci maki pelayan Tuhan itu? Ya. Misalnya pastor, pendeta, ya kan, dan sebagainya. Makanya harus dibentuk di dalam bentuk dukungan moral, spiritual maupun material. Ya, makanya wajar kalau misalnya pastor datang ke kampung, dipotongkan ayam, pendeta datang ke kampung, dimasakkan babi misalnya, ya kan? Mungkin ya dikasih beras dan sebagainya itu, ya. Tetapi bukan itu tujuan mereka datang, tetapi dihargai secara moral. Secara moral, wow, ini pastor datang ke kampung, ya kan? Masa pastor datang di kampung dicuekan, malah main berjudi ya dia, ya kan? Kan enggak begitu, ya. Kalau misalnya ya segala macam didoakan, ya supaya dia sehat. Kemudian yang kedua, berbagi berkat. Sebagai umat kita juga dipanggil untuk memberikan kembali apa yang kita terima dari Tuhan melalui berbagai bentuk kontribusi, kolektif, ya kan? Ya, persembahan, khususnya bagi mereka yang bekerja di ladang Tuhan. Ya, dalam gereja Katolik itu ada namanya, ya, ada namanya stipendium. Pak Atis tahu, ya, Yuri Stolle. Kemudian ada Odi Blate, ya. Jadi itu penting, Pak. Yang ketiga, panggilan untuk saling melengkapi. Dalam jemaat, pelayanan dan dukungan dari umat saling melengkapi, Pak. Mereka yang bekerja secara rohani layak menerima dukungan dari jemaat, dan jemaat menerima berkat rohani dari pelayan tersebut. Masa hamba Tuhan datang di kampung itu, ya kan, tidak dikasih kamar yang layak misalnya, ya kan? Pak, toiletnya mana? Oh, pergi aja Pak ke sungai. Ya ampun. Ya, ini ada kejadian, Pak, entah di kampung di luar negeri atau kampung di luar planet, Pak, ya. Jadi ceritanya, ini apakah ini guyon atau enggak, saya dapat kisah ini dari seorang yang ini. Jadi tiba-tiba, Pak, ya, dalam suatu misa tuh, ya kalau pas mimpin misa kan, seorang pastor ini kan kalau udah kebelet, Pak, berhenti, Pak, misanya. Jadi di stopnya misanya dulu, Pak. Rupanya beliau sakit perut. Rupanya tidak ada toilet. Ya kan, tidak ada toilet, Pak. Jadi dia harus pergi ke sungai yang kurang lebih tuh jaraknya, Pak, kalau ke sungai itu, ya, kurang lebih 15 menit. Jadi umat bingung, kok sejam pastornya kemana? Jadi umat pun nunggu kan, umatnya tidak ngeh juga, dipikirnya apa kan. Nah, baru udah 1 jam baru dia, ya kan, kembali memimpin misa. Ya kan, setelah itu nanti ditanya, pastor tadi kemana? Aduh, saya sakit perut nih, katanya. Ya kan? Makanya dalam setiap gereja atau misalnya ini, ya, siapkanlah toilet, ya, dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kemudian itu tadi, Pak, ya. Mereka yang bekerja secara rohani layak menerima dukungan dari jemaat, dan jemaat menerima berkat rohani dari pelayan tersebut. Makanya biasa ke kampung-kampung, pastornya dapat beras, pendetanya dapat beras dan sebagainya, ya. Kayak kita kan tahun baru padi, kita datang ke rumah orang kan dikasih beras, Pak. Bayangkan kalau 10 rumah 10 kilo, lumayan kan, dapat lemang dan sebagainya. Orang datang ya kita sambut, masa pelayan Tuhan datang kita biarkan ya dia masak sendiri, makan sendiri, ya kan? Kadang kan lucu gitu nih. Ya tetap harus dilayani sesuai dengan porsi, ya seperti itu. Saling melayani, Pak. Dia melayani kita, kita melayani dia. Bagian ini mengingatkan kita untuk menghormati dan mendukung orang-orang yang telah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan dan sesama, serta untuk hidup dalam harmoni yang saling memperkaya. Demikian, Pak. Itu untuk memberikan pemahaman kita. Terima kasih Bapak telah menanyakan ayat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya, masih ada yang bertanya, silakan. Pak Atis, Pak Andre, bapak-bapak yang baru mungkin nih tadi. Yang saya belum, ya, silakan. Ini masih panjang waktunya nih. Pak Dendi mungkin nanya. Kok enggak ada? Masa semuanya sama enggak ada?
Ada, Pak? Nggak ada, Pak. Hah? Oh, Nggak ada. nggak ada. Gimana Pak Andre? Kalau nggak ada berarti kita sudahi nih. Nggak lama kan? Halo? Lanjut, Pak, lanjut. 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 Ya. Mereka bilang lanjut. Baik.